Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bully. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa. Nah, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Baiklah, pada saudari Rini dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada saudari Rini. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit peraturan dalam pembahasan kita. Menjelaskan materi, teman-teman diharapkan memute dulu tombol suaranya, dan ketika ada sesi tanya jawab, teman-teman boleh angkat tangan atau tekan tombol raise hand. Mengerti? Baiklah, selanjutnya saja ya. Bagaimana kawan-kawan? Udah kelihatan belum materinya di layar monitornya? Sudah. Sebelum itu ya stop bully. Bully itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris menggertak atau mengganggu. Bully sebagai perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang maupun kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Ada 5 kategori bully. Yang pertama itu kontak fisik langsung, memukul, mendorong, atau mencercah. Yang kedua kontak verbal langsung, mengancam, merendahkan, memberi nama panggilan yang nyeleneh gitu maksudnya. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung, melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung, mendiamkan atau mengucilkan. Yang kelima, pelecehan seksual, ini yang paling parah. Kadang dikategorikan sebagai perilaku agresi fisik atau verbal. Nah, penyebab dari bully ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi dendam, terhina, atau tertekan. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan keluarga. Tidak harmonis, pesimis, rejection, atau overprotective. Yang kedua, lingkungan sekitar rumah. Sering berkelahi, bermusuhan, adult oriented. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Guru dan siswa berbuat kasar atau kurang perhatian. Yang keempat, tayangan televisi. Maksudnya dari tayangan televisi itu anak-anak itu mencontoh dari tayangan menonton film, dicontohkannya di kehidupan nyata. Yang keempat, media cetak bisa berupa koran, majalah, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya peran-peran dalam bully. Yang pertama itu bully, siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin yang berinisiatif aktif terlibat dalam perilaku bully tersebut. Yang keempat, yang kedua, asisten bully juga terlibat aktif dalam perilaku bully, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully. Yang ketiga, reinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian bully terjadi ikut menyaksikan, menertawakan korban, atau memprovokasi korban bully itu. Yang keempat, defender adalah orang-orang yang berusaha membela, membentuk korban, seringkali akhirnya mereka menjadi korban juga. Yang kelima, outsider
adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi namun tidak melakukan apa-apa atau seolah-olah tidak peduli. Selanjutnya dampak-dampak dari bully. Yang pertama itu mengalami kesulitan memindah hubungan interpersonal. Yang kedua takut datang ke sekolah. Tiga sulit berkonsentrasi. Yang ketiga ketinggalan pelajaran. Dampak fisiknya yaitu sakit kepala, flu, sakit dada, dan dampak psikologisnya emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, dan lain sebagainya. Dampak psikologis yang paling ekstrim yaitu rasa cemas berlebihan. Bisa juga ingin bunuh diri. Oke, tanda-tanda anak korban bully. Yang pertama itu kesulitan dalam bergaul, merasa takut datang ke sekolah sehingga sering bolos, ketinggalan pelajaran, mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Yang terakhir, kesehatan fisik dan mental jangka pendek atau jangka panjang akan terpengaruh. Selanjutnya, cara mengatasi bully. Oke. Pemahaman agama dan komunikasi. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan emosional. Yang ketiga, menyadarkan anak sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, kebijakan menyeluruh di sekolah, membuat program anti-bully. Yang selanjutnya, kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus bully. Yang pertama itu brainstorming dan diskusi. Yang kedua, kegiatan menggunakan lembar kerja. Yang ketiga, membaca buku yang berhubungan dengan bully. 4, membuat gambar, poster mengenai pencegahan bully. Yang kelima, bermain drama. Yang keenam, berbagi cerita dengan orang tua di rumah. Yang ketujuh, menulis puisi, menyanyikan lagu anti-bully, lirik sudah dirubah atau populer, bermain teater boneka. Beberapa tips untuk mencegah terjadinya bully. Yang pertama, kita selaku guru BK memberikan mereka alternatif komunitas yang mengakuinya. Putus mata rantai perilaku dan budaya bully. Ajarkan cara mengantisipasi kekerasan bukan melakukannya. Tingkatkan kepedulian lingkungan sosial untuk mencegah praktik bully. Dukung gerakan itu di siaran televisi. Yang selanjutnya, intervensi dalam bimbingan konseling. Dalam rangka menanggulangi bully di sekolah, perlu ada upaya-upaya BK yang terintegrasi, pelaksanaan pemberian bimbingan konseling kepada siswa sebagai pelaku dan penderita bullying, atau guru-guru dan staf sekolah sebagai pelaku dengan konseling kelompok atau konseling individual. Yang kedua, pendekatan BK yang dapat digunakan dalam mengatasi bully di sekolah ini bisa dengan menggunakan pendekatan elektrik, yaitu suatu pendekatan yang terintegrasi sebagai pendekatan perilaku, pendekatan terpusat pribadi, pendekatan transaksi analitis, humanistik, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Saya ulangi, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, kepada Saudari Bunga.
Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimanakah cara kita sebagai konselor memotivasi anak yang terdampak bullying secara fisik maupun psikis agar anak tersebut tetap tenang dan tidak krisis percaya diri? Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih kepada saudari Bunga. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Yang pertama itu kita berikan sikap yang tenang dan menyentuh dengan memeluk atau menggenggam tangan anak yang terkena korban bully tadi. Dan pahami perasaannya dengan memberikan empati, tatap anak tersebut dengan penuh perhatian, dengan mengecilkan perasaan yang dia hadapi. Misalnya, kita beri sedikit pertanyaan, sedih ya, ibu mengerti, ini pasti berat untukmu. Setiap orang pernah mengalaminya seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah saudari Bunga sudah jelas? Jelas, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman. Apakah teman-teman ada yang ingin menyampaikan kritik maupun saran kepada saya? Saya ulangi, apakah dari teman-teman ada yang ingin mengkritik atau memberikan saran kepada saya? Baik, kepada saudari Rini, dipersilakan. Baiklah, saran saya untuk saudari Sonia, pas penutup itu seharusnya berikan kesimpulan dari materi yang sudah Anda jelaskan. Baik, terima kasih, itu saja. Baiklah, terima kasih kepada saudari Rini. Saran yang bagus buat saya. Diharapkan saya bisa ke depannya kalau dalam memberikan materi, saya dapat menyampaikan kesimpulan. Baiklah teman-teman, kegiatan kita pada hari ini kita akan tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Baiklah, kepada saudari Nasa, dipersilakan. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada saudari Nasa. Kita langsung saja tutup kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.